Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tutor pengampu mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan materi dengan topik identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Baik, saya mulai presentasinya. Perkembangan kota pada dasarnya selalu dipengaruhi dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi ruang menunjukkan adanya perubahan fungsi pada bagian-bagian kota, baik di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas lainnya. Perubahan ini dapat berupa masuknya fungsi baru, inovasi, atau perpindahan dominasi fungsi lama ke fungsi baru. Transformasi yang berlangsung seringkali tidak berjalan sesuai rencana tata ruang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga ekologi masyarakat perkotaan. Ketika perubahan tersebut tidak terkendali, maka kualitas struktur kota ikut berubah sehingga munculnya persoalan baru di masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan ruang agar efisien, penggunaan lahan dan manfaatnya sosial tetap optimal. Banyaknya jenis kegiatan di kota juga menjadi alasan mengapa proses identifikasi karakteristik guna lahan sangat penting, terutama untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan penggunaan ruang di setiap wilayah. Permasalahan utamanya adalah tidak semua wilayah kota memiliki fungsi lahan dan jenis kegiatan yang sama. Ada kawasan permukiman, perdagangan, industri, ruang terbuka hijau, hingga kawasan campuran. Karena itu, diperlukan identifikasi mendetail agar kita dapat memahami karakter penggunaan lahan dan kegiatan yang berkembang di masing-masing area. Tujuan survei. Tujuan dari kegiatan ini adalah menilai sejauh mana kesesuaian antara fungsi lahan dengan kegiatan yang berlangsung di atasnya. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman tentang sistem dan karakteristik penggunaan lahan di Kota Bandung. Sasaran kegiatan ini mencakup 3 hal. Pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, menjelaskan variasi kegiatan pada setiap jenis guna lahan. Dan ketiga, mengetahui kegiatan-kegiatan yang berkembang di tiap kawasannya. Informasi ini sangat penting dalam proses perencanaan wilayah. Manfaat dari hasil survei ini tidak hanya bagi peneliti dan mahasiswa, tetapi juga bagi pemerintah serta pihak lain yang berkepentingan. Informasi ini mengenai pola penggunaan lahan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pembangunan, dan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kota. Dengan demikian, survei ini berperan sebagai sumber data yang mendukung perencanaan wilayah agar lebih efektif dan relevan. Luaran dari kegiatan ini berupa laporan hasil survei yang memuat temuan lengkap mengenai karakteristik guna lahan dan kegiatan masyarakat pada setiap kawasan. Laporan tersebut juga berisi analisis kesesuaian serta rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan pada tahapan perencanaan berikutnya. Dengan adanya laporan ini, perencanaan dapat lebih mudah memahami kondisi aktual di lapangan. Kegiatan survei dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung yang telah dibagi ke dalam 6 wilayah perkembangan atau WP. Pembagian ini membantu memudahkan proses pengumpulan data serta mengorganisir wilayah survei berdasarkan karakter pengembangannya. Survei dilaksanakan selama 1 semester hingga memungkinkan pengamatan yang lebih mendalam terhadap perubahan dan dinamika kegiatan. Pendekatan pelaksanaan survei dimulai dari tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah dan pemahaman awal mengenai topik yang akan diteliti. Kemudian dirumuskan kebutuhan data, baik data primer maupun data sekunder. Selain itu juga dilakukan penentuan populasi dan sampel agar survei dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan data yang representatif. Setelah persiapan selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei di lapangan.
Kegiatan ini mencakup penyusunan instrumen survei, penentuan lokasi pengamatan, serta pelaksanaan observasi langsung. Penelitian ini melakukan pencatatan kondisi fisik dan aktivitas sosial yang terjadi di lokasi. Proses ini, pengumpulan data ini mengikuti etika survei agar informasi yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap akhir, data yang terkumpul diolah dan ditampilkan menggunakan tabel grafik serta peta tematik. Analisis interpretatif dilakukan untuk membaca pola penggunaan ruang dan kecenderungan kegiatan yang muncul. Dari proses ini kemudian disusun kesimpulan dan rekomendasi yang disajikan dalam bentuk laporan akhir. Tahap ini sangat penting karena menentukan kualitas dan ketepatan hasil penelitian. Contoh klasifikasi guna lahan. Kota Bandung memiliki variasi guna lahan yang cukup kompleks, meliputi permukiman padat, kawasan perdagangan modern, industri, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan kawasan campuran. Setiap jenis lahan ini memiliki fungsi tertentu sesuai karakteristik fisik dan sosial wilayahnya. Pemahaman terhadap klasifikasi ini membantu menilai seberapa baik suatu kawasan mengikuti rencana tata ruang yang berlaku. Contoh kegiatan di perkotaan. Kegiatan masyarakat di perkotaan sangat beragam, mulai dari kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan jasa, kegiatan sosial seperti pendidikan dan keagamaan, hingga kegiatan penunjang seperti transportasi. Variasi kegiatan ini menjadi indikator dinamika kehidupan kota. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya terkumpul pada kawasan tertentu sesuai dengan perkembangan wilayah. Identifikasi guna lahan. Identifikasi guna lahan sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan optimal dan tidak menimbulkan konflik. Misalnya, kawasan permukiman seharusnya tidak bercampur secara ekstrem dan aktivitas industri berat yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan. Dengan adanya identifikasi yang jelas, perencana dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dalam mengatur zoning dan pola pemanfaatan ruang. Analisis data dalam survei ini menggunakan beberapa metode, yaitu metode analisis deskriptif, pemetaan berbasis lokasi, dan pengamatan visual. Metode-metode ini banyak digunakan dalam penelitian perencanaan wilayah karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan lapangan. Selain itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan data sekunder agar hasilnya lebih akurat. Pelaksanaan survei di Kota Bandung tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah perubahan kegiatan yang berlangsung sangat cepat sehingga data perlu diperbarui secara berkala. Selain itu, kondisi fisik yang berbeda-beda di setiap WP kadang menyulitkan proses observasi. Ketersediaan data sekunder yang tidak selalu lengkap juga menjadi kendala. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan pengamatan intensif dan koordinasi yang baik. Hasil identifikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap proses perencanaan. Dengan mengetahui pola, pemanfaatan ruang, dan jenis kegiatan yang berkembang, pemerintah dapat merancang kebijakan pengendalian pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil survei dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas ruang publik, meningkatkan kenyamanan lingkungan, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung sangat penting untuk memahami dinamika kota yang terus berubah. Kajian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana ruang digunakan dan bagaimana aktivitas masyarakat berkembang. Informasi tersebut menjadi dasar yang kuat dalam mendukung perencanaan wilayah yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.